Aku lagi ada di Semarang nih, dan mumpung aku lagi di Semarang, aku main-main ke Klenteng Sampokong. Jadi di sini tuh aku ingin sedikit menceritakan tentang sejarah Klenteng Sampokong, arsitekturnya, dan peran Klenteng Sampokong dalam masyarakat. Oh ya, kalau misalnya ada yang kurang informasinya atau yang ada informasi yang salah, mohon ditulis di kolom komentar dan diperbaiki biar kita sama-sama belajar tentang sejarah yang ada di Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi. Dan hi cool people, I'm Tiong Sui, and how are you today? Kita mulai ya. Sampokong adalah nama sebuah kelenteng atau kuil yang terletak di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Kelenteng ini sangat penting karena memiliki makna sejarah yang berkaitan dengan perjalanan awal penyebaran agama dan budaya Tionghoa di Indonesia, khususnya dalam konteks kedatangan orang Tionghoa dari berbagai latar belakang. Secara harafiah, Sampokong berasal dari kata Sampo yang berarti tiga dewa atau tiga Tuhan, dan Kong yang berarti tempat. Dalam konteks ini, Sampokong mengacu pada sebuah tempat pemujaan untuk dewa-dewa atau tokoh yang dianggap sakral dan memiliki peran penting dalam sejarah atau budaya tertentu. Di Klenteng Sampokong terdapat penghormatan pada Laksamana Cheng-ho, seorang tokoh terkenal yang berasal dari Tiongkok pada abad ke-15. Klenteng Sampokong atau yang sering disebut Vihara Sampokong berlokasi di Bukit Songo, Semarang, dan dibangun sebagai bentuk penghormatan terhadap Laksamana Cheng-ho, seorang laksamana Muslim Tionghoa yang terkenal dengan pelayarannya di abad ke-15. Cheng-ho juga dikenal sebagai nama Zheng He, adalah seorang perwira angkatan laut dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan jauh ke Asia Tenggara, termasuk ke Pulau Jawa. Dalam peristiwa ini, Cheng-ho membawa misi diplomatik dan penyebaran Islam. Sampokong dibangun di tempat yang dianggap penting karena merupakan lokasi di mana Cheng-ho pertama kali berlabuh di Pulau Jawa. Selama tinggal di Semarang, Cheng-ho dipercayai telah mendirikan sebuah tempat ibadah dan melakukan aktivitas ritual yang berkaitan dengan keyakinannya. Sebagai seorang Muslim yang juga berasal dari Tiongkok, Cheng-ho dihormati oleh komunitas Tionghoa dan juga masyarakat lokal. Klenteng Sampokong bukan hanya sebagai simbol agama, tetapi juga tempat yang menggambarkan pengaruh budaya Tionghoa Indonesia. Pembangunan kelenteng ini diinisiasi oleh komunitas Tionghoa setempat sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh besar yang sudah berjasa dalam membuka hubungan antara Tiongkok dan Nusantara. Selain itu, tempat ini juga menjadi simbol perdamaian dan toleransi antar agama karena Cheng-ho sendiri dikenal sebagai seorang pemimpin yang tidak hanya berfokus pada penyebaran agama Islam, tetapi juga menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat. Sampokong memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, khususnya bagi komunitas Tionghoa dan hubungan antar Indonesia dengan Tiongkok. Sebagai tempat bersejarah, Sampokong menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang antar dua bangsa tersebut, baik dalam konteks perdagangan, penyebaran agama, maupun budaya. Selain itu, tempat ini juga menjadi simbol integrasi budaya antara Tionghoa dengan masyarakat Indonesia lainnya, terutama masyarakat Jawa. Kelenteng ini sering dikunjungi oleh peziarah baik berasal dari Tiongkok maupun masyarakat lokal untuk berdoa memperingati jasa Cheng-ho dalam mempererat hubungan antara Tiongkok dan Indonesia. Hingga sekarang, Sampokong menjadi situs sejarah yang penting di Semarang sebagai tempat ibadah bagi umat Tionghoa. Sampokong juga menjadi objek wisata, budaya, dan sejarah. Banyak wisata yang datang untuk mengagumi arsitektur kelenteng ini dan mempelajari sejarah panjang perjalanan Cheng-ho. Tiap tahun, kelenteng ini juga mengadakan perayaan yang berkaitan dengan Hari Cheng-ho yang menjadi momen penting untuk mengenang jasa laksamana tersebut dan juga merayakan warisan budaya Tionghoa di Indonesia. Simbolisme dalam desain kelenteng Sampokong sangat kaya dan penuh makna, menggambarkan nilai-nilai spiritual, filosofi Tionghoa, dan hubungan budaya yang mendalam antara Tiongkok dan Indonesia. Setiap elemen-elemen dalam desain arsitektur kelenteng ini memiliki simbolisme yang tidak hanya berkaitan dengan agama, tetapi juga dengan ajaran moral, keberuntungan, dan keharmonisan. Berikut adalah beberapa elemen simbolis yang bisa ditemukan dalam desain kelenteng Sampokong. Yang pertama, atap melengkung. Atap kelenteng yang
melengkung ke atas adalah elemen arsitektur khas Tionghoa yang memiliki makna simbolis yang kuat. Bentuk atap ini melambangkan harapan untuk energi positif atau qi yang dapat mengalir dengan bebas dan melindungi tempat ibadah serta penghuninya dari bahaya. Bentuk melengkung ini juga menggambarkan keseimbangan antara dunia luar dan dunia spiritual yang ada di dalam kelenteng. Atap yang melengkung ini berfungsi sebagai penangkap energi positif dan keberuntungan yang mengalir masuk ke dalam kelenteng dan mengusir energi negatif. Yang kedua, warna merah dan emas. Warna-warna yang dominan di kelenteng Sampokong adalah merah dan emas. Kedua warna ini memiliki makna yang dalam budaya Tionghoa. Merah melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan perlindungan dari hal-hal buruk. Merah juga sering dikaitkan dengan energi positif dan kehidupan yang penuh berkah. Emas adalah warna yang melambangkan kemakmuran, kekayaan, dan kesuksesan. Penggunaan warna emas dalam desain menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai kekayaan, baik kekayaan materi maupun spiritual. Yang ketiga, ukiran naga. Naga adalah salah satu simbol paling penting dalam budaya Tionghoa. Di kelenteng Sampokong, ukiran naga ditempatkan pada berbagai bagian arsitektur, baik di pilar, dinding, maupun naga melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, dan perlindungan. Dalam tradisi Tionghoa, naga juga dipercaya memiliki kekuatan untuk mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan. Naga seringkali digambarkan sebagai makhluk yang menguasai elemen alam seperti air dan udara yang diharapkan memberi kedamaian dan kesejahteraan bagi umat yang beribadah di kelenteng. Yang keempat, patung Laksamana Cheng Ho. Salah satu fitur paling mencolok di kelenteng Sampokong adalah patung Laksamana Cheng Ho, tokoh yang sangat dihormati dan dihargai. Patung ini menjadi pusat pemujaan di kelenteng dan sangat simbolis dalam berbagai aspek. Cheng Ho dikenal sebagai simbol perdamaian, kerukunan antar bangsa, dan toleransi antar agama. Dalam perjalanan sejarahnya, ia berupaya membangun hubungan baik antara Tiongkok dan negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, patung Cheng Ho di kelenteng juga menjadi simbol perdamaian antara Tiongkok dan masyarakat Indonesia lainnya. Yang kelima, patung dewa-dewa. Selain patung Cheng Ho, terdapat pula patung-patung dewa-dewa dalam kelenteng ini yang mewakili berbagai aspek kehidupan dan spiritualitas Tionghoa. Beberapa dewa yang sering dipuja di kelenteng Tionghoa adalah dewa rezeki, dewa kesehatan, dan dewa keberuntungan. Dewa-dewa ini mewakili harapan bagi umat yang berdoa di kelenteng, seperti kesehatan yang baik, keberuntungan dalam hidup, dan kelimpahan rezeki. Patung dewa berfungsi untuk memberikan perlindungan spiritual bagi orang yang datang untuk beribadah atau minta berkah. Keenam, pilar dan kolom besar. Pilar-pilar besar yang kokoh dan dihiasi dengan ukiran yang rumit adalah simbol stabilitas dan kekuatan. Pilar ini mencerminkan hubungan yang erat antara dunia material dan spiritual, dengan harapan bahwa orang yang datang beribadah akan merasa dilindungi dan diberkahi. Pilar yang kokoh juga melambangkan kekuatan dalam kehidupan yang harus ditopang oleh prinsip-prinsip moral yang baik. Pilar ini berfungsi sebagai simbol keberlanjutan hidup yang stabil dan penuh berkah. Yang ketujuh, bunga teratai. Bunga teratai adalah simbol yang umum dalam arsitektur Tionghoa dan sering kali ditemukan dalam ukiran kelenteng-kelenteng. Di kelenteng Sampokong, bunga teratai memiliki makna yang mendalam. Bunga teratai melambangkan kesucian, kehidupan yang baru, dan pencerahan spiritual. Bunga teratai tumbuh di air yang keruh, menggambarkan kemampuan untuk tetap murni dan berkembang meski berada di tengah tantangan hidup. Yang ke-8, gerbang di kelenteng Sampokong memiliki bentuk lengkung yang menjadi ciri khas arsitektur Tionghoa. Gerbang ini memiliki makna pemisah antara dunia luar dan dunia spiritual. Pintu gerbang melengkung ini melambangkan transisi dari dunia duniawi ke dunia yang lebih sakral dan spiritual. Pengunjung yang memasuki gerbang dianggap memasuki ruang yang penuh berkah dan perlindungan. Yang ke-9, kelenteng ini juga dilengkapi dengan taman-taman dan elemen alam lainnya yang memiliki makna simbolis. Taman dan elemen alam ini mengingatkan bahwa kehidupan harus seimbang dan harmonis antar manusia, alam, dan spiritualitas. Hal ini mengajak umat untuk menjaga hubungan yang baik dengan alam serta dengan sesama manusia. Peran kelenteng Sampokong dalam masyarakat sangat signifikan baik dari sisi budaya, sejarah, agama, maupun sosial. Berikut adalah beberapa peran utama yang dimainkan
oleh Klenteng Sampokong dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Semarang dan di Indonesia pada umumnya. Pertama, sebagai simbol toleransi antar agama, Klenteng Sampokong tidak hanya menjadi tempat ibadah bagi umat Tionghoa, tapi juga simbol dari keberagaman dan toleransi antar agama di Indonesia. Sebagai tempat yang dihormati oleh berbagai kalangan baik yang beragama Tionghoa, Islam, maupun agama lainnya. Sampokong menggambarkan pentingnya menghormati perbedaan dan hidup berdampingan secara damai. Cheng Ho sendiri adalah seorang tokoh yang dikenal sebagai Muslim Tionghoa, dan ini menjadikan kelenteng ini relevan untuk umat Muslim Tionghoa maupun Tionghoa yang memeluk agama lainnya. Hal ini menciptakan suasana toleransi yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia yang multikultural. Yang kedua, tempat pemeliharaan budaya Tionghoa. Klenteng Sampokong memainkan peran penting dalam melestarikan budaya Tionghoa di Indonesia. Sebagai salah satu kelenteng tertua yang ada, kelenteng ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga pusat kegiatan budaya yang melibatkan komunitas Tionghoa. Acara-acara seperti perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina dan Hari Cheng Ho sering diselenggarakan di sini, yang tidak hanya melibatkan umat Tionghoa, tetapi juga masyarakat umum. Kelenteng ini menjadi pusat perayaan tradisi Tionghoa seperti Imlek atau Tahun Baru Cina yang melibatkan berbagai kegiatan budaya seperti tarian barongsai, pertunjukan musik tradisional, dan perayaan lainnya. Hal ini memperkenalkan budaya Tionghoa kepada masyarakat luas dan meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Tionghoa. Yang ketiga, pusat ibadah dan keagamaan. Klenteng Sampokong memiliki peran utama sebagai tempat ibadah bagi umat Tionghoa, khususnya bagi mereka yang menghormati Laksamana Cheng Ho dan dewa-dewa Tionghoa lainnya. Setiap tahun, umat Tionghoa datang untuk berdoa dan memberikan persembahan sebagai bentuk penghormatan dan pemujaan. Kelenteng ini menjadi tempat untuk melakukan berbagai ritual keagamaan, baik itu untuk berdoa meminta berkah, kesehatan, maupun keselamatan. Banyak orang yang datang ke kelenteng ini dengan tujuan spiritual, menjadikan pusat aktivitas keagamaan bagi komunitas Tionghoa. Yang keempat, situs sejarah yang mengedukasi. Sebagai situs sejarah yang penting, Klenteng Sampokong juga memiliki peran edukatif bagi masyarakat dan pengunjung, baik dari kalangan Tionghoa maupun non-Tionghoa. Sebagai tempat yang dihormati oleh berbagai kalangan, kelenteng ini berfungsi untuk mengedukasi masyarakat tentang sejarah hubungan Tionghoa dengan Indonesia, terutama mengenai peran Laksamana Cheng Ho dalam mempererat hubungan antara Tiongkok dan Nusantara pada abad ke-15. Kelenteng ini berperan sebagai sumber informasi sejarah yang penting, terutama mengenai peran orang Tionghoa di Indonesia dan berkontribusi mereka terhadap masyarakat Indonesia. Pengunjung yang datang ke Sampokong dapat mempelajari lebih dalam mengenai hubungan sejarah ini. Yang kelima, destinasi wisata budaya. Kelenteng Sampokong juga memiliki peran sebagai destinasi wisata budaya yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Sebagai salah satu situs sejarah yang kaya dengan nilai budaya, kelenteng ini menarik pengunjung yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang sejarah, arsitektur, dan tradisi Tionghoa yang ada di Indonesia. Pengunjung yang datang ke Sampokong tidak hanya tertarik pada sisi religius, tetapi juga pada arsitektur kelenteng yang khas, yang merupakan representasi dari perpaduan budaya Tionghoa dan budaya lokal Indonesia. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat setempat untuk memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata. Yang keenam, pusat kegiatan sosial dan komunitas. Sebagai tempat ibadah dan wisata, Klenteng Sampokong juga menjadi pusat kegiatan sosial bagi komunitas Tionghoa yang ada di Semarang dan sekitarnya. Kelenteng ini seringkali menjadi tempat berkumpulnya umat Tionghoa untuk melakukan berbagai kegiatan sosial seperti pertemuan komunitas, penggalangan dana sosial, dan berbagai acara masyarakat lainnya. Komunitas Tionghoa yang berada di sekitar kelenteng seringkali terlibat dalam kegiatan sosial yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu dan memberikan bantuan dalam bentuk amal. Kelenteng juga seringkali menjadikan titik pusat dalam acara-acara sosial yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Yang ketujuh, simbol integritas dan identitas. Sampokong menjadi simbol identitas budaya Tionghoa di Indonesia. Sebagai situs yang memiliki sejarah panjang, kelenteng ini memperkuat rasa kebanggaan komunitas Tionghoa terhadap warisan budaya mereka, sambil juga
Indonesia menjadi simbol bahwa mereka adalah bagian integral dari masyarakat Indonesia. Melalui keberadaan kelenteng ini, masyarakat Tionghoa dapat menghormati dan merayakan sejarah mereka, terutama dalam konteks kontribusi mereka terhadap kemajuan dan perkembangan budaya serta ekonomi Indonesia. Yang ke-8, peran dan menjaga keharmonisan sosial. Dalam kehadiran Sampokong, masyarakat Indonesia belajar untuk menghargai keberagaman dan merayakan perbedaan. Kelenteng ini menunjukkan bahwa keberagaman agama dan budaya dapat hidup berdampingan dengan damai, yang rutin untuk menjaga keharmonisan sosial di negara yang multikultural seperti Indonesia. Arsitektur kelenteng Sampokong merupakan perpaduan antara gaya arsitektur tradisional Tionghoa dengan elemen-elemen budaya lokal Indonesia, khususnya Jawa. Kelenteng ini memiliki desain yang khas dengan penggunaan ornamen-ornamen yang sangat terperinci dan simbol-simbol yang melambangkan keyakinan dan sejarah yang mendalam. Berikut beberapa ciri khas dari arsitek kelenteng Sampokong. Yang pertama, atap bergaya Tionghoa. Salah satu ciri utama dari arsitektur kelenteng Sampokong adalah atap bergaya Tionghoa yang melengkung ke atas. Atap kelenteng ini memiliki beberapa tingkat dengan ujung atap yang terangkat, yang merupakan ciri khas arsitektur kuil-kuil Tionghoa. Bentuk atap seperti ini melambangkan harapan agar energi positif dapat mengalir dengan baik serta memberikan kesan megah dan anggun pada bangunan. Yang kedua, penggunaan warna merah dan emas. Warna merah dan emas sering digunakan pada bagian-bagian tertentu dari kelenteng ini. Merah melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan perlindungan dari kejahatan, sementara emas menunjukkan kemakmuran dan kesuksesan. Penggunaan kedua warna ini menunjukkan penghormatan terhadap kekuatan spiritual dan keagamaan. Ketiga, kolom dan pilar yang kuat. Kolom-kolom dan pilar-pilar besar yang ada di kelenteng ini memberikan kesan kokoh dan stabil. Kolom tersebut juga dihiasi dengan ukiran yang rumit dan simbol-simbol Tionghoa seperti naga, bunga teratai, dan simbol keberuntungan lainnya. Pilar-pilar ini tidak hanya berfungsi sebagai penopang struktural, tapi juga sebagai elemen dekoratif yang memperkuat kesan spiritual dan sakral dari tempat ibadah. Yang keempat, ukiran dan hiasan yang detail. Kelenteng Sampokong dihiasi dengan ukiran kayu dan relief yang sangat detail. Ukiran ini menggambarkan berbagai elemen budaya Tionghoa, termasuk figur-figur dewa, naga, bunga, dan makhluk mitologi. Penggunaan ukiran ini mencerminkan filosofi Tionghoa yang menganggap seni dan arsitektur sebagai sarana untuk menyampaikan ajaran moral dan ritual. Yang kelima, ruangan utama untuk pemulihan. Di bagian dalam kelenteng terdapat ruang utama yang digunakan untuk pemujaan Laksamana Cheng Ho. Di ruangan ini terdapat patung Cheng Ho yang biasanya dikelilingi oleh hiasan-hiasan seperti lampion, meja persembahan, dan ornamen lainnya. Ruangan ini merupakan pusat dari segala kegiatan ibadah, di mana para peziarah bisa datang untuk berdoa atau melakukan ritual. Yang keenam, fungsi simbolis. Arsitektur Sampokong tidak hanya berfokus pada estetika dan fungsi praktis, tetapi juga syarat dan makna simbolis. Setiap elemen arsitektur, baik itu bentuk atap, ukiran, hingga penataan ruangan, memiliki nilai filosofi dan spiritual yang berkaitan dengan ajaran Tionghoa, khususnya yang berkaitan dengan keharmonisan, keseimbangan, dan kedamaian. Yang ketujuh, pengaruh budaya lokal. Walaupun arsitektur kelenteng ini mayoritas mengadopsi gaya Tionghoa, terdapat pengaruh budaya lokal Indonesia, terutama Jawa, pada beberapa elemen desain. Misalnya, penggunaan ornamen kayu yang terinspirasi oleh tradisi ukiran Jawa, serta beberapa elemen struktural yang disesuaikan dengan kondisi alam dan budaya setempat. Yang ke-8, lingkungan sekitar kelenteng. Area sekitar kelenteng juga memiliki desain yang mendukung kesan sakral dan damai. Terdapat taman-taman yang tertata rapi, serta patung-patung dewa dan elemen-elemen lainnya yang membentuk lingkungan yang mendukung kegiatan ibadah dan refleksi spiritual. Hal ini juga menciptakan suasana yang harmonis antara alam dan bangunan. 9. Taman dan gerbang. Taman dan gerbang di sekitar kelenteng juga memiliki desain yang khas dengan pintu gerbang berbentuk lengkung dan patung penjaga yang sering ditemukan dalam arsitektur tradisional Tionghoa. Gerbang ini berfungsi sebagai pembatas antara dunia luar dan dunia spiritual di dalam kelenteng, serta menciptakan kesan sakral bagi para pengunjung yang datang. Untuk lokasi kelenteng Sampokong itu berada di Jalan Simongan nomor 129, Bongsari, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kalau dari pusat Kota Malang atau Simpang 5, jaraknya sekitar 4,1 km atau 12 menit berkendara. Akses dapat melalui Jalan Semarang Surakarta atau Jalan Pahlawan menuju Polda Jawa Tengah. Untuk jam opsionalnya, dari Senin sampai Jumat buka pada pukul 8
8 pagi hingga jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Untuk hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional, Klenteng Sampokong buka pada pukul 8 pagi hingga jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Segitu dulu cerita saya mengenai sejarah, arsitektur, peran, dan lain sebagainya tentang Museum Sampokong. Jadi bagaimana? Apakah kalian berminat untuk datang ke Klenteng Sampokong jika kalian berada di pusat kota Semarangnya? Kalau berminat silakan datang. Saya dengan senang hati kalian datang ke sana. Kalau kalian berada di pusat kota Semarang, jangan lupa kalian mampir ke Klenteng Sampokong. Tapi kalau misalnya kalian lokasinya agak jauh ke Klenteng Sampokong, ya udah nggak apa-apa. Di lain waktu kalau dikasih kesempatan untuk lagi ke Semarang, jangan lupa mampir ke Klenteng Sampokong. Oke, segitu dulu cerita dari saya. Jika ada salah kata atau salah informasi atau kurang informasinya, mohon diperbaiki, mohon ditambahi di kolom komentar. Oke, ini sudah panjang banget. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Terima kasih sudah nonton. See you next video. Bye bye. Pace Bene, doakan Yongsui dan tim Moon Harmony Ocean bisa jalan-jalan ke seluruh Indonesia, bahkan bisa ke luar negeri. To wish kita. Oke, see you next video. Bye bye. Pace Bene.